Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Mari ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, kita mau memberikan yang terbaik di tahun paradigma yang baru di tahun 2022. Kita mau menghadap tata kasih karunia Tuhan dengan korban syukur kita buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Mari dengan keberanian yang kudus datang kepada Tuhan, katakan, Bapa Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing. Di saat kami memuji menyembah Engkau, maka Tuhan kesembuhan, kelepasan itu terjadi. Di saat kami memuji menyembah Engkau, surga menyerbu bumi ya Tuhan. Saat ini kami datang, kami perlu Engkau Bapa. Kirala bakaya rala basanda ya rala bakaba ya rala basaka ya rala basanda ya rala bo. Hallelujah. We worship you Lord. We worship you. Hallelujah. Kami sembah Engkau Tuhan. Hallelujah. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. We worship you Lord.
Kami perlu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memujimu. Amin. Kami mau menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan, Kau yang layak. Amin. Haleluya Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Oh rabakaya ralabasyakaya ralabo. Ku mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari katakan, Hosana. Angkat suaramu, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lebih lagi, Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci.
Tuhan. Thank you Lord. Kami saat ini Bapa, kehadiran-Mu membawa kelegaan, kehadiran-Mu membawa kelepasan, kehadiran-Mu membawa kesembuhan. Engkau Allah yang menerobos, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau Immanuel, Engkau Immanuel. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh my God. Oramashenga morekete kayaramo. Kiramashenga. Kiriri kita sukacita-Mu memenuhi kehidupan kami. Sukacita-Mu membawa kami di tahun ini. Sebab musim baru telah tiba. Sukacita melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini adalah saat penuaian yang besar. Kami mau bersorak-sorak di dalam Engkau. Sebab Tuhan bergirang atas kami. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Shalom ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, shalom. Kita tetap terus bersuka cita, amin. Apapun yang terjadi, kita percaya badai pasti berlalu, amin. Kita masuk di dalam musim yang baru, di dalam paradigma yang baru. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang lebih lagi dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Mari yang setuju dengan saya boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Kita mau bangkit berdiri yang ada di rumah-rumah. Kita mau bertepuk tangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan, musim baru telah tiba, amin. Sukacita melimpah saat penduaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Na 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 na. Mari katakan, musim baru telah tiba, amin. Sukacita melimpah saat penuaian besar, saat penuaian besar. Anggur baru, amin, tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, oh, kelimpahan datang. Oh, oh, saatnya bersorak. Oh, oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh,
lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Katakan, musim baru telah tiba. Amin. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Amin. Yes. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Katakan, oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, oh, kesembuhan. Amin. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya pada saat firman Tuhan ditabur di atas tanah, jatuh di atas tanah yang subur, maka saudara dan saya menghasilkan buah. Buah pada musimnya, buah yang manis. Hidup kita diubah, sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman-Nya adalah ya dan amin. Bapa, beri kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengenal Kau dengan benar. Hanya kebenaran-Mu yang dapat membebaskan kami. Hanya kebenaran-Mu yang dapat melepaskan kami. Kami perlu Engkau di tahun ini, Bapa. Thank you. Kami siapkan hati kami. Kau beri ketenangan di dalam jiwa dan batin kami. Mari katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Yesus tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan, mari bangkit berdiri katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sebab kasih-Nya di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, musim apa? Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Yesus tetap abadi, tetap abadi. Amin Tuhan.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan. Haleluya. Burung di udara Engkau pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Engkau selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau hari ini Tuhan ibadah WBI berjalan dengan baik. Kami percaya di dalam setiap pujian penyembahan kami kepadamu, Engkau disukakan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mendapatkan bagian dalam pembagian firman-Mu. Urapi kami, berkati setiap wanita-wanita yang ada di rumah-rumah, supaya semua kami Tuhan menjadi wanita yang kuat, wanita yang semangat di masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami akan bacakan firman-Mu, kami akan mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 14 ayat 6-15. Namun akan saya bacakan Bapak Ibu Saudara 2 ayat saja. Nanti ibu-ibu boleh baca di rumah masing-masing. Yang saya berikan tema kita hari ini yaitu semangat di masa sulit. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan di ayat yang ke-10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya sebut tadi tema bahwa semangat di masa sulit. Ya, sama seperti Kaleb, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dia bersemangat walaupun sudah 85 tahun, tetapi kekuatannya masih tetap seperti 40 tahun. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semangat itu sangat penting. Apalagi situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, dasar keberhasilan ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan kesuksesan adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Tuhan.
Dan salah satunya kunci berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupan adalah semangat. Ketika kita tidak semangat, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, lemahlah kekuatan kita. Ya, namanya juga semangat. Jadi banyak orang gagal bukan karena kebodohannya. Kita melihat di mana-mana banyak kegagalan, apalagi situasi kondisi sekarang. Semua berdampak karena virus-virus yang merajalela hari-hari ini. Banyak gagal di bidang ekonomi, di bidang keluarga, di bidang pendidikan, banyak. Tetapi di sini dikatakan mereka gagal bukan karena kebodohan, tetapi karena tidak semangat. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya lewat firman hari ini, semangat yang dilakukan oleh Kaleb itu yang kita pelajari hari-hari ini. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu, kita imani janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Kaleb dikatakan di situ berumur 85 tahun, tetapi masih kuat. Dia berkata, sama kekuatanku seperti aku berumur 40 tahun. Nah, jadi ibu yang kasih Tuhan, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kenapa Kaleb itu bersemangat? Bagaimana caranya supaya kita tetap bersemangat, ibu yang dikasih Tuhan? Yang pertama, yang kita baca tadi ya, bahwa di dalam firman Tuhan banyak janji-janji yang diberikan bagi kita. Kunci rahasia daripada semangat seorang Kaleb, yang pertama, dia selalu ingat janji Tuhan. Saya percaya semua ibu-ibu yang di rumah-rumah, hari-hari ini banyak waktu yang terluang, yang tersisa di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan pergunakan untuk membaca firman. Dan ketika kita baca firman, saya percaya di situ terdapat beberapa dan banyak hal tentang janji-janji firman Tuhan. Nah, yang membuat si Kaleb, seorang Kaleb itu bersemangat, ibu yang kasih Tuhan, dia selalu pegang janji Tuhan. Setiap janji Tuhan adalah hidup. Hidup bagi orang yang memegang dan mengimani akan janji-janji itu. Hidup bagi mereka yang berjalan dalam menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Jika setiap janji Tuhan dapat kita ingat dengan benar, maka kita akan hidup dalam berkat-berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan, mari kita baca firman, renungkan siang dan malam. Dan itu menjadi rema, menjadi janji yang akan digenapi dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, jadi sebaliknya, orang yang tidak pernah mengingat janji Tuhan, ketika menghadapi persoalan hidup, maka mereka akan kebingungan. Mereka akan lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya semangat seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Kaleb begitu bersemangat di dalam kehidupannya ketika mereka diutus untuk mengintai? Ya, kalau kita baca nanti cerita sejarah bagaimana Kaleb, ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa itu Kaleb sangat bersemangat? Dia tidak terpengaruh oleh situasi. Ya, kita melihat ibu yang dikasih Tuhan ketika diutus untuk mengintai negeri yang mereka harus perangi. Mereka diutus, ada kata-kata, ada beberapa perkataan di situ yang melemahkan. Menakut-nakuti, dikatakan di situ bahwa orang-orang di sana ada raksasa-raksasa, orang-orang besar. Tetapi si Kaleb, seorang Kaleb tidak terpengaruh dengan situasi, berita yang disampaikan oleh pengintai-pengintai itu. Dari sebagian besar daerah yang diduduki bangsa Israel ketika masuk di daerah tanah Kanaan, ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa yang belum direbut pada waktu itu. Dia tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi. Sama seperti kita hari-hari ini, ibu yang dikasih Tuhan. Banyak kesusahan akibat yang terjadi di bangsa dan negara kita, bahkan di bangsa-bangsa. Jangan kita terpengaruh oleh karena situasi itu. Kita harus bangkit sebagai wanita. Kita harus bisa menguasai situasi. Bagaimana janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan terlena dengan situasi. Kita harus memperoleh kemenangan demi kemenangan sebagaimana Kaleb merebut satu bangsa bersama dengan orang-orang pada waktu itu. Ya, jadi kita harus bersemangat, harus kita menguasai situasi, jangan terpengaruh situasi yang ada hari-hari ini. Orang sakit di sana kita langsung lemah.
orang mengalami penderitaan di sana, kita langsung down. Itu sebabnya situasi yang ada di sekeliling kita, kita harus perbarui menjadi situasi yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Kaleb begitu bersemangat di dalam menghadapi situasi? Yang ketiga, dia mengerti haknya sebagai orang percaya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya, orang-orang yang yakin sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Kita percaya. Ketika kita percaya, kita punya hak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya kita punya hak. Bukan hanya hak memiliki surga, tetapi hak untuk memperoleh kemenangan. Kaleb tahu persis haknya sebagai umat pilihan untuk memperoleh apa yang harus dia peroleh. Pembagian daerah-daerah juga ketika mereka perangi, dia minta, saya minta Hebron. Dia katakan demikian. Dia semangat. Dia percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya punya hak sebagai orang percaya, minta apa hari ini yang menjadi kebutuhanmu? Minta. Jangan lemah. Kita harus bersemangat sebagai orang percaya, kita punya hak. Apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini di dalam Tuhan? Minta. Kesehatan kah? Ekonomi kah? Pendidikan kah? Atau hubungan yang rusak diperbaiki? Banyak hal. Minta kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi. Harus mengerti hak kita sebagai orang percaya. Kalau kita punya hak, kita berani minta kepada Dia, yaitu Tuhan kita sebagai Allah yang berkuasa. Bukan hanya keselamatan dan janji surga saja yang menjadi hak kita, tetapi kemenangan dalam menghadapi situasi hidup kita hari-hari ini. Jadi ibu yang kasih Tuhan, ingat, ketika kita mengakui kita orang percaya, kita punya hak meminta kepada Dia. Yang keempat, ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Kaleb tetap bersemangat walaupun sudah berumur 85? Dia berkata, sama seperti kekuatanku di saat aku berumur 40 tahun. Yang keempat, dia menyimpan hal-hal yang positif dalam pikirannya. Dia tidak mau berpikiran negatif. Ketika kita sadari semua kita pikirkan positif, tidak akan menyeret kita jauh, tidak membuat kita lemah. Tapi pikiran yang positif membangkitkan semangat kita untuk melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Jadi ibu-ibu yang kasih Tuhan, Kaleb adalah seorang yang menyimpan hal yang baik dalam pikirannya, terutama janji Tuhan lewat hambanya Yosua pada waktu itu. Ya, jadi ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita harus menyimpan hal yang positif tadi. Ya, ketika 40 tahun berlalu, usia Kaleb itu bertambah, tetapi bertambahnya usia tidak membuat Kaleb kehilangan janji yang disimpan dalam pikirannya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal membuat kita lemah, yang melemahkan kita. Baik dari ekonomi, hubungan rumah tangga, suami istri, anak, orang tua dengan anak, bisa melemahkan karena situasi yang ada. Ketika kita mengingat janji Tuhan ada, kita mengingat jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Kita mengingat hak kita sebagai orang percaya, bisa kita minta di hadapan Tuhan. Ketika kita menyimpan hal-hal yang positif dalam pikiran kita, saya percaya kita akan bisa menang di dalam situasi apapun. Kita akan memiliki semangat yang luar biasa, sama seperti Kaleb. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya yang menyimpan janji Tuhan dalam pikiran kita, maka kita akan maju bertindak. Amin, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagi kita tidak ada kekalahan. Yang ada adalah kemenangan dari Tuhan dalam hidup kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Di saat ini Kau izinkan kami duduk bersama mendengarkan firman-Mu. Dan setiap apa yang kami dengarkan hari ini, boleh kami imani, kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga setiap kami sebagai wanita-wanitanya Allah bisa memperoleh semangat yang kuat menghadapi situasi yang sulit. Dan hari ini kami dengarkan, biarlah Tuhan itu menjadi bertumbuh,
menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh jiwa roh kami, terlebih untuk permuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih kami boleh diberkati dan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur bila firman-Mu terus Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkata shalom Indonesia, shalom bangsa kami, diberkati bangsa kami, dipulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta semua jajaran pemerintah dari tingkat tinggi sampai tingkat terendah. Tuhan berkati dan lautan dahsyat luar biasa Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan terus dipulihkan, bangsa kami diberkati dengan belas kasihan-Mu yang datang daripada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotra Harjo. Tuhan berkati Tuhan, biar Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa untuk terus membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, dimensi yang baru di era Pentakosta ketiga ini. Bapak Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Bapak Gembala pembina kami Tuhan, visi misi daripada-Mu Tuhan terus taruhkan bersama istri anak-anaknya, bersama semua keluarga besarnya, bersama keempat wakil gembala. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua gembala CK, gembala rayon, gembala cabang Tuhan, gembala ranting, sampai gembala-gembala kul Tuhan berkati Tuhan. GB Gatsu berkati juga Tuhan hamba-Mu kekasih gembala Tuhan rayon di tempat ini Bapak. Untuk Bapak Pendeta Dr. Ani Markus MTH, Tuhan berkati dan urapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa, pengurapan yang dahsyat Tuhan, pengurapan yang unlimited. Tuhan terus taruhkan kepada Bapak Gembala kekasih kami bersama istri Ibu Sutanti, kedua anaknya dan keluarga besarnya. Tuhan berkati Tuhan untuk membawa Rayon 18 semakin lebih lagi Tuhan, menuai banyak jiwa-jiwa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Rayon 18, berkati keempat wakil gembala, berkati Tuhan semua gembala cabang ranting sampai gembala kul. Berkati Bapak, kami juga berdoa untuk WBI Rayon 18, berkati Tuhan Ibu Astaida sebagai Tuhan Kepala Departemen WBI Tuhan, berkati hikmat marifat yang lebih dahsyat lagi Tuhan taruhkan untuk membawa kami wanita-wanita Tuhan Beatan Indonesia di Rayon 18 lebih lagi Tuhan, untuk kami diperlengkapi, untuk kami menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, menuai jiwa-jiwa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melalui WBI Rayon 18. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami tak lupa berdoa untuk Kota Bekasi. Berkati Kota Bekasi, berkati pemerintahan semua aspek kehidupan di Kota Bekasi. Kami mengucap syukur, terima kasih, ini doa kami Tuhan, dan kami akan doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Baik Ibu yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat hati kita, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Amin.